Lembaran pertama. Apa yang kalian lihat dalam gambar tersebut? Api unggun. Apa yang dirasakan oleh orang yang berada di sekitar api unggun? Jawabannya hangat. Lembaran kedua. Yang mana yang merupakan sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi? Pertama, sistem terbuka, danau. Adanya suatu sistem di mana terdapat perpindahan materi dan energi antara sistem tersebut dan lingkungannya. Yang kedua, sistem terisolasi, tabung gas. Karena adanya pertukaran energi tetapi tidak terjadi pertukaran massa sistem dengan lingkungannya. Yang ketiga, sistem tertutup rumah kaca. Adanya suatu sistem di mana tidak terdapat perpindahan materi melainkan hanya memungkinkan adanya perpindahan energi sistem tersebut dan lingkungannya. Lembaran ketiga. Bagaimana cara menentukan perubahan energi dalam dapat dihitung dari kalor dan kerja? Jawabannya, perubahan energi dalam dapat diketahui dengan mengukur kalor dan kerja yang akan timbul bila suatu sistem bereaksi. Oleh karena itu, perubahan energi dalam dirumuskan dengan persamaan E sama dengan Q kurang W. Pertanyaan kedua, kalor sebanyak 3000 Joule ditambahkan pada sistem dan sistem melakukan kerja 2500 Joule pada lingkungan. Hitunglah perubahan energi dalam sistem tersebut. Jawaban diketahui Q sama dengan 3000 Joule, W sama dengan 2500 Joule. Ditanya delta U, jawaban delta U sama dengan Q kurang W sama dengan 3000 kurang 2500, hasilnya 500 Joule. Lembaran keempat. Amatilah dua gambar berikut, yang mana yang merupakan sistem dan lingkungan, dan tentukan yang mana reaksi eksoterm dan endoterm. Gambar pertama api unggun dan gambar kedua fotosintesis. Sistem api unggun. Reaksi yang ditimbulkan oleh api unggun yaitu reaksi eksoterm. Dan lingkungan, tumbuhan atau fotosintesis. Reaksi yang ditimbulkan yaitu reaksi endoterm. Apa perbedaan sistem dan lingkungan? Apa itu reaksi eksoterm dan endoterm? Sistem merupakan bagian dari keseluruhan yang dijadikan sebagai objek pengamatan dalam reaksi kimia. Sistem adalah zat-zat yang bereaksi. Sedangkan lingkungan merupakan bagian dari sistem yang mempunyai pengaruh terhadap sistem. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang berlangsungan dengan melepaskan atau menghasilkan kalor dari sistem lingkungan. Reaksi endoterm adalah reaksi yang berlangsung dengan menyerap atau membutuhkan kalor dari lingkungan ke sistem. Lembaran kelima. Pertanyaan, apa hubungan antara perubahan energi dalam dengan perubahan entalpi? Jawabannya, perubahan energi dalam dapat diketahui dengan mengatur kalor dan kerja yang akan timbul bila suatu sistem bereaksi. Oleh karena itu, perubahan energi dalam dirumuskan dengan persamaan E sama dengan Q kurang W. Perubahan entalpi dalam kurung delta H adalah perubahan energi yang mengetahui peristiwa perubahan kimia pada tekanan tepat. Lembaran keenam. Tuliskan prosedur kerja dari praktikum sederhana yang ada di video. 1. Masukkan 100 ml air ke dalam styrofoam bekas pop mie. 2. Lalu ditutup dengan gabus yang dibentuk bulat dan diberi lubang. 3. Ukur suhu awal air. 4. Masukkan 20 gram garam ke dalam air. 5. Lalu ditutup kembali sambil diaduk dan diukur kembali. Catat data hasil pengamatan sebagai berikut. Pada percobaan pertama, suhu awal H2O menjadi 27 derajat Celcius dan suhu campuran H2O ditambah NaCl yaitu 26 derajat Celcius. Jadi jumlah datanya T akhir dikurang T awal yaitu 26 derajat Celcius dikurang 27 derajat Celcius sama dengan -1 derajat Celcius. Pada percobaan kedua, suhu awal H2O yaitu 27 derajat Celcius dan suhu campuran H2O ditambah NaOH yaitu 28 derajat Celcius. Jadi jumlah deltanya T akhir dikurang T awal yaitu 27 derajat Celcius dikurang 28 derajat Celcius yaitu -1 derajat Celcius. Lembaran ketujuh.
Step 1, delta H sama dengan M kali C kali delta T. M sama dengan 100 ml kali 1 kg atau L sama dengan 100 gram. C sama dengan 4,18 J atau kg. Delta T sama dengan 26 derajat C min 27 derajat C sama dengan min 1 derajat C. Delta H sama dengan M kali C kali delta T sama dengan 100 kali 4,18 J atau kg kali min 1K sama dengan min 418 J banding 1000 sama dengan min 0,418 kJ. Step 2, mol NaOH sama dengan 20 banding 58,5 sama dengan 0,34 mol. Step 3 sama dengan delta H sama dengan Q banding N. Delta H sama dengan 0,418 kg banding 0,34 mol sama dengan 1,22 kJ atau mol. Pada percobaan pertama, garam memiliki senyawa ionik yang terdiri dari ion positif dan ion negatif. Saat garam dilarutkan dalam air, garam akan terurai jadi ion-ion komponennya, yaitu natrium dan klorida. Pada proses tersebut memerlukan energi yang berasal dari air, energi termal, sehingga garam mampu menurunkan suhu air. Pada percobaan kedua, terjadi reaksi eksoterm, yaitu pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan karena titik didih NaOH lebih besar dibandingkan titik didih air. Ketika NaOH dilarutkan dalam air, NaOH akan terurai secara sempurna menjadi ion Na+ dan ion OH-, di mana ion Na oleh keaktifan logam Na itu sendiri, sehingga dapat menimbulkan panas serta untuk memutuskan ikatan hidrogen juga saat penguraian NaOH, maka dilepaskan kalor yang besar oleh NaOH ke dalam larutan sehingga terjadi reaksi eksoterm.